Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa puasa yang kita laksanakan hari ini pada Sabtu, minggu ketiga bulan Mei tahun 2020. Terima kasih hambanya Gembala Sidang tempat ini Bapak Pensionari Manulang memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Jikalau kami lebih lagi mencari Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami melakukan ibadah doa puasa Bapa. Biarlah tuntunan Tuhan yang memimpin kami, yang menolong kami, yang menopang kami. Sehingga kami boleh melakukan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengurapi setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya meskipun kami ada di rumah, di kediaman atau di berbagai tempat, Tuhan mengurapi setiap kami. Dan jika sebentar kami belajar akan firman Tuhan, Tuhan biar Kau yang menguasai hati kami, pikiran kami, fokus pada firman Tuhan. Dan kami percaya ketika firman itu Tuhan kami dengar, ada pengurapan Tuhan, ada kasih Tuhan yang melawat di dalam setiap kami. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Ya, firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman ini ternyata saudaraku, ketika tadi malam saya dapatkan, hampir saya batalkan. Karena setelah saya belajar akan firman ini, saya membuka kembali pelayanan yang telah dilakukan hambanya Bapak Jones Purwa. Ternyata mengambil firman yang sama, bahkan ayat yang sama dengan topik yang sama. Aduh Tuhan, saya pikir tadi malam ini kok jadi seperti terjadi hal yang sama, persis seperti yang beliau sampaikan. Ketika saya ingin merubahnya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan apa saya ganti? Mungkin saya bisa ambil topik lain yang mau saya sampaikan untuk sebagai bahan firman kita. Tapi sepertinya saya mendapatkan tuntunan, ya memang ini waktunya. Topik tentang mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, menjadi hal yang paling penting yang untuk kita sampaikan, yang kita dengarkan bagi setiap kita saat ini. Dan ketika istri juga menyatakan hal yang sama, itu adalah merupakan mungkin tuntunan roh, maka saya teruskan untuk menyampaikan firman ini. Saudara-saudaraku luar biasa. Jadi ayatnya sama, topiknya sama, tapi minggu ini kita juga sedang merayakan sebuah perayaan hari besar buat kita. Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita di kayu salib, kemudian bangkit, dan kemarin kita merayakan kenaikannya. Maka pantaslah pada minggu-minggu ini kita terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, meskipun mungkin keadaan baik ataupun tidak baik yang kita alami. Saya baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman ini sebenarnya ada 22 ayat dalam satu perikop tentang nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pada pelayanan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, jemaat yang dibangun oleh Paulus dengan begitu luar biasa, tapi pada perjalanannya jemaat ini mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, padahal mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan melalui Timotius, Paulus menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang Paulus sampaikan. Dan luar biasanya jemaat ini bertumbuh, bersemangat meskipun mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan di dalam perjalanan hidup mereka di Tesalonika. Pesan yang sama ada juga disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman Paulus yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita yang ada jemaat di Lubuk Pakam, yang ada di kota Medan, yang ada di berbagai tempat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, apa alasan kita untuk mengucap syukur?
Mungkin mudah buat kita untuk mengucap syukur ketika kita mengalami promosi, memperoleh jabatan yang tinggi, mendapat kenaikan gaji, anak yang lulus dengan prestasi sekolah yang memuaskan, kesembuhan dari penyakit. Itu akan mudah buat setiap kita berkata, puji syukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan itu berkat. Tapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Frase kata pertama yang ingin kita bahas atau dengar adalah dalam segala hal. Artinya Tuhan ingin berkata, baik atau buruk pun keadaan yang engkau hadapi, mengucap syukurlah. Jadi bukan ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh apa yang kita hadapi, dalam segala hal. Sebagaimana Paulus juga menghadapi penganiayaan, penderitaan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bagaimana Paulus itu begitu luar biasa, orang pintar, kaya, diberkati dan meninggalkan semua kehebatannya itu untuk mengikut Kristus. Bahkan dia menghadapi penderitaan. Dan dia dapat berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Teladan Paulus inilah juga menjadi hal yang paling penting untuk menjadi contoh buat kita dalam segala hal. Frase kata kedua yang ingin kita lihat, yang dikehendaki Allah bagi kamu. Yang dikehendaki Allah, jadi bukan yang kita kehendaki, yang bukan saudara kehendaki, tapi memang kehendak Allah adalah agar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kehendak itu bukan karena kehendak kita yang sesaat ingin kesenangan, kehendak duniawi yang ingin kita bangun, tidak. Tapi sungguh kehendak Allah yang kita lakukan untuk menaikkan ucapan syukur. Luar biasa, bukan berangkat dari hati kita untuk menaikkan ucapan syukur, tapi merupakan kehendak Allah yang ingin kita lakukan sebagai umat pilihannya, sebagai murid-muridnya. Dan frase kata yang ketiga adalah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus artinya bahwa itu merupakan sebuah bentuk, suatu wujud yang luar biasa, bahwa karena Kristuslah cerminan kita. Jadi berdasarkan Kristuslah kita mengucap syukur. Kenapa? Kristus telah mati bagi kita, bagi saudara dan saya. Kristus telah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari kematian Yesus yang kemudian bangkit dan menyelamatkan hidup kita dibanding dengan apapun yang kita dapatkan berkat-berkat. Sehingga wajarlah kita bersentris, berfokus pada Tuhan dengan frase kata di dalam Kristus Yesus. Jadi ucapan syukur itu hanya berdasar kepada Yesus Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tahun 70-an, tahun 80-an, ketika saya juga masih remaja dan saya penikmat atau hobi untuk menyaksikan sepak bola, dahulu ada seorang tokoh atau pemain bola terkenal di Indonesia bernama Roni Patinasarani. Jadi beliau seorang libero atau yang berada di posisi pertahanan atau pengatur serangan. Jadi permainan PSSI pada masa dia kapten PSSI, semua pemain itu bergantung kepada Roni Patinasarani. Semua aliran bola bergantung kepada Roni, sedikit-sedikit bola kepada Roni. Dan Roni supply lagi nanti ke tengah, gelandang dan ke depan untuk menjadikan gol. Begitu terus ya bertahun-tahun, sehingga keluarlah istilah bagi media atau bagi pengamat menyatakan pola permainannya itu adalah Roni sentris. Roni Patinasarani sentris, berpusat pada Roni. Jadi semua permainan itu betul-betul pada koordinasi Roni. Nah, kurang lebih seperti itulah kehidupan kekristenan kita. Menjadikan Yesus sebagai sentris, sebagai pola dalam setiap aktivitas kita, berpola kepada Yesus. Sehingga Yesus menjadi sentral betul untuk kita melakukan semua aktivitas. Dan Yesus yang kita jadikan sentral atau fokus, menginginkan kita untuk hari ini mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, sebagaimana kita ketahui keadaan kita saat ini bukan keadaan yang baik. Ada pandemi COVID sudah berjalan 3 bulan kurang lebih. Bahkan kemarin kita mendengarkan berita secara nasional, korban positif sudah mencapai 1000 per hari. Puncaknya adalah hari Kamis kemarin. Dan diperkirakan para ahli akan semakin meningkat. Ada begitu banyak orang yang menjadi sangat ketakutan, kekhawatiran.
Ada korban-korban yang terjadi di rumah sakit terbaring, bahkan ada yang telah meninggal dunia, yang membuat dunia semakin ketakutan karena terjadi seluruh pelosok dunia. Saudaraku, keadaan ini bukan keadaan yang baik secara dunia yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau melalui firman hari ini kita menaikkan ucapan syukur. Sungguh luar biasa Tuhan memberikan tuntunan hari ini. Dalam segala keadaan, dalam hal-hal pahit sekalipun, seperti Habakuk pada firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun saat ini aku kehilangan pekerjaan, sekalipun saat ini daganganku merosot tidak ada pembeli, sekalipun di belakang di dapur mungkin tinggal hanya 2 piring yang dapat dimakan oleh keluargaku, namun aku ingin belajar seperti Habakuk, kata firman Tuhan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari saudara, naikkan tetap ucapan syukur. Ini saat kita membangun misbah bagi Tuhan. Waktu-waktu kita tidak tahu ke depan melangkah seperti apa, tapi saya dan saudara percaya seperti pengajaran Tuhan melalui firman hamba-Nya, bahwa kita tetap meyakini kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Kuasa Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu melalui ini di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingin terus belajar memperkatakan seperti gembala pembina kita menyatakan, pada COVID-19, pada resesi ekonomi, diam dan tenanglah, karena Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk melakukan itu. Mari setiap kita, saudara, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun mesbah dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan, dan terlebih lagi menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Niscaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah kami belajar lebih lagi untuk menaikkan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Tidak oleh karena keadaan, karena kami percaya itu hanya karena kehendak Allah di dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan ada dalam tuntunan tangan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa, Kau yang memboleh memberikan kekuatan bagi setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman, boleh semakin teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sekarang bersemangat. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah telah Kau berikan kekuatan. Kami yang berbelenggu telah Tuhan beri kelegaan. Kami yang sakit telah Kau beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami untuk sungguh Tuhan setia di dalam Engkau, belajar bertumbuh di dalam Engkau, dan sungguh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa dan puji Kami. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Kami berdoa buat kota kami Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Kami bawakan dalam pimpinan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan hadir bagi negeri dan kota kami. Kesukaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom.